Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Putri Nurhaliza, Standbook A401-19073, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pada mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Baik, yang pertama yaitu sistem pendidikan di kawasan Asia Barat. Salah satunya yaitu sistem pendidikan di Irak. Sistem perjenjangan pendidikan di Irak tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 6 tahun tingkat sekolah dasar, serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan. Jadi, sistem sekolah di Irak merupakan sistem anak tangga sederhana yang meliputi sekolah dari tingkat prasekolah sampai universitas. Pendidikan prasekolah ini berlangsung selama 2 tahun dengan pendaftaran sejak usia 4 tahun. Pendidikan di Irak diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Umum Nomor 57 Tahun 1940. Pendidikan umum di Irak diberikan secara cuma-cuma untuk semua tingkat. Biaya seluruhnya ditanggung oleh negara. Hampir 60% anggaran pendidikan dibiayai oleh Menteri Pendidikan dan 40%-nya itu berasal dari kontribusi Menteri Perencanaan. Baik, yang kedua yaitu sistem pendidikan di kawasan Asia Selatan. India merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan. Sistem pendidikan di India pada saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary 2 tahun. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan di kawasan Asia Tengah. Salah satu negara di kawasan Asia Tengah adalah negara Kazakhstan. Penduduk di negara Kazakhstan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan sampai berusia 17 tahun, di mana dimulai dari usia 7 tahun di pendidikan dasar dan usia 11 tahun yang berlangsung selama 7 tahun untuk mengikuti pendidikan menengah. Biaya pendidikan di negara Kazakhstan ini dapat dikatakan gratis, bahkan sampai jenjang sekolah menengah. Maka, tidak mengherankan jika angka melek huruf di negara Kazakhstan hampir mencapai 100%. Yang keempat yaitu perbandingan antara sistem pendidikan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di kawasan Asia Timur, salah satunya di negara Korea Selatan. Secara umum, sistem pendidikan di Korea Selatan terdiri dari 4 jenjang pendidikan formal, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, SLTA, dan pendidikan tinggi. Visualisasi grade pendidikan yang dimaksud adalah sekolah dasar merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. SMP merupakan kelanjutan dari SD bagi anak usia 12 sampai 14 tahun selama 3 tahun pendidikan. Kemudian melanjutkan ke SLTA pada grade
10, 11, 12 dengan 2 pilihan yaitu umum dan sekolah kejuruan, dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi atau akademik atau universitas program S1 pada grade 13-16 dan selanjutnya ke program pascasarjana dan gelar master atau doktor. Sedangkan sistem pendidikan di kawasan Asia Tenggara salah satunya di negara Singapura. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak atau TK di Indonesia. Setelah lulus TK, siswa melanjutkan ke jenjang primer school atau setara dengan sekolah dasar di Indonesia selama 6 tahun untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Siswa harus mengikuti primary school leaving examination, kemudian dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 tahun atau 5 tahun. Dari kedua negara tersebut, sistem pendidikan yang paling terbaik berada di negara Korea Selatan. Materi selanjutnya yang kelima adalah 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Yang pertama, Korea Selatan. Korea Selatan menerapkan standar tinggi untuk sistem pendidikan. Hal itu terbukti dari rata-rata jam belajar siswa di Korea Selatan. Jenjang SD sampai SMP, kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 07.30 sampai 16.30. Sedangkan untuk siswa SMA harus belajar dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Yang kedua yaitu negara Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kemauan tinggi di bidang riset dan teknologi. Maka tak heran jika sistem pendidikan di negara Sakura ini terbilang sangat mumpuni. Di posisi ketiga adalah negara Singapura. Singapura adalah negara satu dari sekian banyak negara dari sistem pendidikan di dunia. Pencapaian itu menjadikan Singapura sebagai salah satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi. Untuk dunia pendidikan, Singapura memberlakukan standar kurikulum Oxford dan Cambridge. Di posisi keempat ada negara Hong Kong. Sistem pendidikan di Hong Kong mengadopsi model pendidikan Inggris. Anggaran pendidikan di negara ini pun cukup tinggi. Itu bertujuan agar nantinya para siswa dapat terbiasa, terutama ketika mereka memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Di posisi kelima yaitu negara Finlandia. Finlandia sempat menduduki urutan pertama sebagai negara pendidikan terbaik di dunia, namun pendidikan Finlandia menghapus kebijakan program kuliah gratis yang sebelumnya pernah ditetapkan, sehingga terjadinya kemunduran peringkat pada manajemen pendidikan di Finlandia. Di posisi keenam ada negara Inggris Raya. Di Inggris, pemerintah membuat kebijakan bahwa pendidikan dasar wajib dimulai dari usia 5-10 tahun. Selama belajar pun, anak-anak tidak dipaksa untuk memahami teori, bahkan lebih menekankan siswa pada kemampuan praktek. Yang terakhir, negara ketujuh yaitu negara Kanada. Kalender pendidikan di Kanada diketahui bervariasi antara 180 sampai 190 hari. Jadi kualitas siswa maupun mahasiswa lulusan dari Kanada sudah tidak diragukan lagi, lebih produktif dan kompetitif. Materi selanjutnya yang keenam yaitu One Asia Foundation. One Asia Foundation adalah
sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 21 Desember 2009. One Asia Foundation bertujuan untuk berkontribusi dalam pembentukan komunitas Asia di masa depan. Untuk tujuan ini, yayasan menjalankan dan mendukung berbagai kegiatan yang akan menstimulasi rasa nilai bersama di antara masyarakat Asia dan sekitarnya. Sasaran kegiatan One Asia Foundation adalah untuk menciptakan komunitas Asia yang kaya, damai, dan aman, di mana orang-orang dapat hidup bersama dengan memegang impian dan harapan masing-masing, yang akan menghasilkan perdamaian dan keamanan global. One Asia Foundation ini berupaya membantu pembentukan komunitas di lebih dari 40 negara dan lebih dari 4,4 miliar orang. Sebagai yayasan yuridis yang baru dibentuk, One Asia Foundation akan melanjutkan kegiatan serupa tetapi lebih energik untuk memperluas jaringan orang-orang yang berpikir sama dalam upaya mencapai tujuannya. Itulah video singkat dari saya mengenai sistem pendidikan di kawasan Asia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.